Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Aljabar dengan anggota Rio Lusman, Kolak Rifki Alfian, Naisa Zahra, Yusril Iza Mahendra, Putri Azura Andila, dan Dela Iswana. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Sejarah Matematika yaitu Ibu Arnelis dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami ingin mempresentasikan materi yang berjudul 7 keterkaitan mengejutkan antara matematika dan seni. Kami memiliki 3 topik pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian matematika dan seni, yang kedua keindahan matematika dalam seni, dan yang ketiga keterkaitan antara matematika dan seni. Banyak pandangan di masyarakat yang memandang matematikawan sebagai seorang yang mengandalkan logika dan akal sehat, sedangkan seniman sebagai seorang yang mengandalkan imajinasi dan kreativitas. Seakan-akan ada pemisah yang besar antara matematikawan dengan seniman, antara logika dengan imajinasi, antara akal sehat dengan kreativitas. Jika dilihat dari ranah kognitif, mungkin ada benarnya bahwa logika dan kreativitas mempunyai tempatnya masing-masing dan terpisah satu sama lain. Seperti yang terlihat di PPT, seseorang dengan dominasi otak kiri akan lebih baik dalam matematika, yang bekerja dengan logika dan angka, sedangkan seorang yang didominasi otak kanan akan lebih baik dalam berimajinasi dan berkreasi. Hal ini seakan-akan menegaskan pandangan banyak orang tentang batasan antara matematika dengan dunia seni adalah suatu kebenaran. Namun jika dilihat lebih dalam lagi, sebenarnya matematika dengan seni sangat erat kaitannya. Matematika sendiri adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan yang lainnya, dengan jumlah yang banyak dan terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu bidang aljabar, bidang analisis, dan bidang geometri. Sedangkan seni adalah keahlian membuat satu karya yang bermutu, yang dapat dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, fungsinya, bentuknya, dan makna dari bentuknya, seperti seni tari, seni lukis, seni rupa, dan seni yang lainnya. Matematika sangat erat kaitannya dalam dunia seni, seperti yang terlihat dalam PPT. Konsep geometri transformasi yang ada di dalam matematika digabungkan dengan konsep seni lukis yang akan menghasilkan karya yang sangat indah. Matematika dalam keindahan seni. Matematika itu adalah seni. Di dalam seni terlihat hubungan tak terduga antara konsep matematika yang tampaknya tak berkaitan sama sekali dengan dunia seni. Hubungan matematika dan keindahan terlihat dari panca indera mengatakan struktur sehingga semuanya serba teratur. Menghubungkan antara matematika dengan keindahan, salah satu caranya adalah dengan melakukan Nah, matematika sebenarnya juga mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan seni. Ada gambar yang merupakan karya seni berupa galeri cetak litograf. Terlihat bahwa pada gambar terletak struktur visual yang digunakan yaitu dipenuhi oleh bumbu-bumbu matematika. Pada sebuah lingkaran konsentris atau dua lingkaran yang memiliki titik pusat yang sama pada suatu bidang kompleks seperti pada gambar ditransformasikan dengan log Z, maka membentuk suatu bidang datar berbentuk persegi. Nah, kemudian persegi tersebut ditransformasi sebelumnya kemudian diputar supaya diagonalnya berpotongan dengan sumbu imajiner dan diagonalnya menyusut. Lalu persegi panjang hasil transformasi pada tahap kedua kemudian dieksponentasi, semua sisi pada persegi panjang tersebut berubah menjadi spiral. Nah, lakukan langkah tersebut berulang-ulang sehingga membentuk seperti cangkang keong, seperti pada gambar yang tertera, sehingga dikaitkan dengan seni membentuk gambar jarum jam yang juga membentuk cangkang keong. Nah, dari langkah-langkah yang dilakukan pada lingkaran tadi yang ditransformasi, kemudian juga bisa membentuk pada lukisan gambar cetak pada layar yang ditampilkan. Keterkaitan matematika dan seni. Matematika dan seni terkait dengan erat.
Dalam kehidupan sehari-hari, banyak keterkaitan antara matematika dan seni yang dapat dilihat secara langsung oleh panca indera. Matematika sendiri dideskripsikan sebagai seni yang dimotivasi oleh keindahan. Matematika dapat dilihat dalam seni seperti matematika dalam seni musik, matematika dalam seni rupa, matematika dalam seni tari, matematika dalam seni ukir, matematika dalam seni lukis, matematika dalam arsitektur, dan matematika dalam fraktal. Pertama, matematika dalam seni musik. Kaitan matematika dan seni musik sudah ada sejak zaman Pitagoras. Pitagoras bersama Plato dan Aristoteles menemukan bahwa harmoni dalam seni musik berkorespondensi dengan perbandingan dua bilangan bulat. Skala Pythagorean merupakan salah satu contoh skala peninggalan peradaban Yunani kuno, di mana penyusunannya melibatkan perhitungan matematis yang murni. Dalam keterkaitan matematika dan seni, Pitagoras melakukan dua instrumen. Instrumen pertama yaitu kumpulan senar panjang dengan salah satu ujung pada masing-masing senar digantungkan beban yang berat yang bervariasi. Instrumen kedua digunakan adalah beberapa vas yang di dalamnya berisi cairan dengan volume yang berbeda seperti tertera pada gambar. Pitagoras menggunakan keterhubungan keduanya untuk menemukan interval lainnya, yaitu Pitagoras menemukan desekon, yaitu interval D sampai A merupakan the fifth dengan D sebagai nada dasar. Nah, selanjutnya matematika dalam seni rupa. Seni rupa yang berkaitan erat dengan matematika adalah menggambar perspektif. Dalam menggambar perspektif, terdapat beberapa titik hilang, 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Contoh, dalam pemodelan matematika, sering dikenal dengan transformasi geometri. Pengertian transformasi geometri adalah bidang matematika yang mempelajari bagaimana sebuah bidang berpindah dari satu titik ke titik lainnya dengan cara digeser, dicerminkan, atau diperbesar terhadap satu titik. Dalam transformasi, sebuah bangunan akan mengalami perubahan berupa letak kedudukan, ukuran, dan arahnya. Terdapat 4 jenis transformasi geometri yang kita ketahui, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Yang pertama, translasi atau geseran, yaitu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Memindahkan tanpa mengubah ukuran dan tanpa memutar. Kata kuncinya transformasi ke arah yang sama dan ke jarak yang sama, seperti terdapat pada gambar. Selanjutnya yaitu refleksi atau pencerminan. Adalah transformasi dengan memindahkan titik-titik menggunakan sifat bayangan suatu cermin. Selanjutnya dilatasi atau perkalian. Permisalan, Aini dan teman-temannya berkunjung ke IPTN. Di sana mereka mengamati miniatur sebuah pesawat terbang. Miniatur pesawat terbang ini mempunyai bentuk yang sama dengan pesawat terbang sesungguhnya, tetapi ukurannya lebih kecil. Bentuk seperti miniatur pesawat terbang ini telah mengalami dilatasi diperkecil dari pesawat terbang sesungguhnya. Selain dilatasi diperkecil, terdapat pula dilatasi diperbesar. Misalnya, pencetakan foto yang diperbesar dari kelasnya. Faktor yang menyebabkan diperbesar atau diperkecilnya suatu bangun ini disebut faktor dilatasi. Contoh lainnya dari hubungan matematika dan seni rupa adalah aliran kubisme. Aliran kubisme adalah aliran seni rupa yang memuat beberapa sudut pandang dari suatu objek atau figur dalam satu gambar yang sama, sehingga menghasilkan lukisan yang terfragmentasi dan terdeformasi. Aliran ini juga seakan memecah gambar melalui penyederhanaan objek hingga menyerupai bentuk geometris. Suatu lukisan potret dapat terlihat dari samping dan depan secara bersamaan sehingga menghasilkan kejanggalan yang artistik. Selanjutnya yaitu matematika dalam seni tari. Matematika adalah pengetahuan yang melekat dalam aktivitas kehidupan dan sangat dekat dengan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep matematika dapat dikontekstualkan melalui aktivitas-aktivitas sehari-hari yang berhubungan dengan budaya. Indonesia merupakan sebuah negara dengan keanekaragaman budaya yang berbeda-beda. Tarian tradisional juga merupakan salah satu aktivitas budaya yang ada dalam masyarakat. Tari adalah gerakan-gerakan dari seluruh bagian tubuh yang disusun selaras dengan irama musik serta mempunyai maksud tertentu.
Hubungan matematika dan seni tari terdapat dalam tarian tradisional pada pembukaan Asian Games 2018, yaitu tari saman. Dapat dilihat dari gerakan, pakaian, dan formasi tariannya. Di sini kami mempunyai 3 contoh, yaitu tari saman. Bentuk formasi penari tari saman menyerupai persegi panjang jika diasumsikan bahwa jarak antara penari yang satu dengan yang lain adalah sama. Contoh yang kedua, terdapat konsep himpunan dari kostum yang dikenakan oleh penari saman. Konsep himpunan yang dapat ditemukan pada gambar tari saman ini adalah: 1. Himpunan semua penari saman. 2. Himpunan penari saman yang mengenakan kostum berwarna ungu, yaitu himpunan bagian. Yang pertama tadi yaitu himpunan semesta. Selanjutnya himpunan penari saman yang mengenakan kostum berwarna orange, yaitu himpunan bagian. Tampak suatu bentuk formasi penari saman yang menyerupai belah ketupat. Penari yang membentuk formasi belah ketupat masing-masing terdiri dari 16 penari yang mengenakan kostum berbeda. Matematika dalam seni ukir. Matematika adalah ilmu tentang pola, struktur, dan representasi benda yang tumbuh dan berakar pada kehidupan nyata. Pola, struktur, dan bentuk benda-benda tersebut dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan penerapan konsep matematika yang terintegrasi dalam adat budaya yang disebut etnomatematika. Salah satu konsep matematika tersebut terdapat pada ukiran rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Konsep matematika sebagai hasil aktivitas dalam membuat pola yang diungkapkan dari motif ukiran dinding rumah gadang yang diantaranya konsep lingkaran, garis lurus, garis lengkung, simetris, refleksi, dilatasi, translasi, dan rotasi. Seperti yang bisa dilihat yang ditampilkan itu gambar ukiran dari rumah gadang. Pada dasarnya, ukiran rumah gadang merupakan ragam hias pengisi bidang dalam bentuk garis melingkar atau persegi. Motif umumnya tumbuhan merambat, akar yang berdaun, berbunga, dan berbuah. Pola akar ini biasanya berbentuk lingkaran, akar berjajaran, berhimpitan, berjalinan, dan juga sambung menyambung. Cabang atau ranting akan berkelok keluar, ke dalam, ke atas, dan ke bawah. Di samping motif akar, motif lain dijumpai dalam motif geometri bersegi 3, 4, dan genjang. Motif daun, bunga, atau buah dapat juga diukir tersendiri atau secara berjajaran. Pembuatan motif ukiran bungo 2 tangkai jo buah pinang diawali dengan pola dasar lingkaran. Setelah itu dilukis pola daun yang merambat dan bunga yang kembang. Dari pola tersebut terlihat adanya kesimetrisan antara pola kanan dan kiri. Motif ukuran jarek takambang memiliki pola dasar lingkaran dari motif daun dan bunga yang melingkar, berjalin, dan sambung menyambung. Dari motif tersebut terlihat bahwa ada pengulangan pola yang menyebabkan terjadinya geometri fraktal. Beberapa unsur matematika lain yang ada dalam pola ukuran ini antara lain mengenai garis, antara lain garis vertikal, horizontal, garis sejajar, dan garis berpotongan. Selain itu, terdapat unsur simetris, bangun latar seperti persegi, segitiga, jajar genjang, lingkaran, dan belah ketupat. Materi seninya itu adalah matematika dalam seni lukis. Fibonacci sebagai penulis The Fibonacci Sequence telah membuktikan keberadaan rasio emas di alam. Dalam seni lukis, ada rasio persegi panjang emas, spiral emas, segitiga emas, dan elips emas. Bersama-sama elemen-elemen ini menentukan dengan tepat di mana setiap bagian dari sebuah lukisan harus ditempatkan, agar keseluruhannya menjadi selaras dan enak dilihat. Contoh paling terkenal dari penggunaan elemen-elemen ini adalah elemen-elemen dalam seni adalah The Birth of Venus, dilukis oleh Sandro Botticelli pada tahun 1482. Kita dapat melihat bahwa posisi dalam ruang karakter mengikuti rasio persegi panjang emas. Bahkan lukisan itu sendiri adalah sebuah persegi panjang emas dengan ukurannya itu 172,5 cm dikali 278,05 cm sesuai dengan rasio emas. Dalam matematika dan seni, dua nilai dianggap berada dalam hubungan rasio emas atau golden ratio. Jika rasio antara jumlah kedua nilai itu terhadap nilai yang besar sama dengan rasio antara nilai besar terhadap nilai kecil, nilai yang lebih besar dilambangkan dengan huruf A, sedangkan nilai yang lebih kecil dilambangkan dengan huruf B. Gambar di atas menggambarkan hubungan geometrik. Golden ratio atau rasio emas merupakan bilangan irasional dengan nilai 1,61803398887 dan seterusnya. Yang digitnya terus bertambah tanpa pola tertentu. Terdapat hubungan yang menarik antara rasio emas dengan deret Fibonacci. Kita tahu bahwa deret Fibonacci diperoleh dengan menjumlahkan dua bilangan terdekat untuk memperoleh barisan bilangan berikutnya, seperti pada contoh berikut ini.
0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 13, 21, 34, dan seterusnya. Banyak seniman dan arsitek meyakini bahwa rasio emas akan memberikan bentuk yang indah jika karya seni atau arsitek mengandung perbandingan yang dinyatakan dalam angka tersebut. Gedung Parthenon dari masa Yunani klasik dipercaya mengandung rasio emas pada perbandingan sisi-sisi bangunannya. Demikian pula Masjid Uqba Kairouan di Tunisia yang dibangun pada tahun 670 Masehi, bahkan tumbuhan seperti Aonium tabulofirme memiliki rasio emas dalam strukturnya, dan masih banyak lagi bentuk seni maupun benda alam yang memiliki rasio emas. Matematika dalam arsitektur. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai macam kebudayaan, suku, ras, rumah adat, bahkan masjid. Salah satunya adalah Sumatera Barat, yang memiliki masjid dengan arsitektur sangat indah yang disebut Masjid Raya Sumatera Barat. Konsep matematika sebagai hasil aktivitas merancang bangunan, mengukur, membuat pola, serta berhitung dapat diungkap dari pembuatan Masjid Raya Sumatera Barat. Dilihat dari bentuknya, Masjid Raya Sumatera Barat memiliki kesamaan dengan bangunan rumah adat Minangkabau atau Bagonjong, dengan atap lengkung yang meruncing di semua ujungnya seperti tanduk kerbau. Masyarakat Minangkabau telah mengimplementasikan salah satu ilmu matematika, yaitu persamaan mutlak dan geometri dalam pembangunan bagian-bagian bangunan diantaranya model bangun datar, meliputi persegi, persegi panjang, trapesium, segitiga, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segi lima, lingkaran, serta belah ketupat. Model bangun ruang meliputi kubus, balok, dan tabung. Model sifat matematis meliputi sifat simetris, fraktal, dan konsep translasi atau pergeseran. Pada gambar di atas, terlihat bahwa terdapat konsep matematika pada atap Masjid Raya, yaitu konsep persamaan fungsi mutlak dalam implementasi bentuk dari atap masjid. Dalam gambar grafik yang ditampilkan di atas, terlihat sangat jelas keterkaitan matematika dalam dunia arsitektur. Terlihat bahwa bentuk dari atap Masjid Raya Sumatera Barat ini, yang merupakan transformasi dari atap rumah adat Minangkabau atau Bagonjong ini menggunakan konsep matematika yaitu persamaan fungsi mutlak. Grafik 3D Z sama dengan 2XY ditambah mutlak X tambah Y. Dengan menggunakan konsep persamaan fungsi mutlak di atas dapat dilihat transformasi atap rumah adat yang sekarang menjadi atap dari Masjid Raya Sumatera Barat. Selanjutnya, matematika dalam seni fraktal. Kevin Gross yang berasal dari Dakota Selatan tidak menggunakan kuas ataupun kanvas untuk membuat lukisan, melainkan matematika. Ternyata Kevin menggunakan seni fraktal. Seni fraktal adalah bentuk seni algoritma yang dibentuk dengan menghitung objek fraktal dan hasil akhirnya adalah gambar, animasi, ataupun media. Tujuan Kevin melukis menggunakan seni fraktal adalah dia ingin menunjukkan bahwa matematika adalah seni. Contoh yang paling terkenal dari seni fraktal adalah Mandelbrot set, dinamai sesuai dengan matematikawan Benoit Mandelbrot. Yang mempelajari dan mempopulerkan himpunan ini, Mandelbrot set merupakan himpunan yang diperoleh dari persamaan kuadrat rekursif, dengan Z n tambah 1 sama dengan Z n kuadrat ditambah C. Parameter C ada di bidang kompleks dan orbit n terbatas. Berikut adalah video animasi dari materi yang kami sampaikan, yaitu 7 keterkaitan matematika dan seni. Ketika orang mendengar matematika, yang dipikirkan itu apa sih? Angka, menghitung, rumus, sulit, bikin pusing, lebih seram dari film horor. Kalau bisa matematika itu nggak ada gitu kan, musnah dari dunia. Padahal sebenarnya matematika itu belajarnya mudah, dan matematika itu nggak menakutkan, melainkan doi punya keindahan tersendiri. Nah, sekarang saya membahas seni dalam matematika. Saya akan memberikan beberapa contoh seni yang ada dalam matematika. Yang pertama, banyak seniman yang telah diketahui menggunakan matematika sejak abad ke-5 sebelum Masehi, yaitu ketika Polykleitos, seorang pemahat Yunani, menetapkan proporsi tubuh pria dengan basis rasio 1:2. Dalam bukunya, ia mampu mendeskripsikan tubuh manusia melalui sebuah pengembangan deret geometri. Yang kedua, tanpa kita sadari ketika kita membuat suatu grafik dari beberapa fungsi, kita melukis sesuatu yang indah. Salah satunya yaitu bentuk persamaan parametrik dengan X sama dengan sin T dikali E pangkat cos T kurang 2 cos 4T tambah sin 1/12T pangkat 5, dan Y sama dengan cos T dikali E pangkat cos T kurang 2 cos 4T tambah sin 1/12T pangkat 5. Bentuk persamaan parametrik ini akan menghasilkan grafik yang berbentuk itu. Selanjutnya, geometri yang sering dianggap
susah oleh kebanyakan orang ternyata selalu ada di dalam hidup kita. Misalnya, kita bisa melihat bentuk-bentuk bangun ruang, seperti gunung yang berbentuk kerucut, aliran sungai yang berbentuk garis lengkung, batu-batu yang berbentuk oval, dan sebagainya. Jadi matematika itu indah guys, bukan sesuatu yang menakutkan, harus dijauhi, bahkan matematika sangat penting bagi dunia. Kenapa masih takut belajar matematika? Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.